An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ungzuru ila man huwa asfala minkum wa la tangzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Pertanyaan, apakah kita boleh menjadikan orang yang di atas kita seperti kekayaannya, ilmunya, kesolehannya sebagai motivasi bagi kita, Ustaz? Apa yang kamu tanyakan tadi? Dengan hadis yang kamu baca itu apa maksudnya? Kalau orang yang di bawah kalian, ini urusan-urusan dunia, bukan urusan keilmuannya, ya kan? Kalau keilmuannya kita lihat yang di atas. Biar kita ada tertarik, ada termotivasi. Bisa menuntut ilmu yang lebih tinggi. Jangan melihat keilmuan orang yang di bawah kita ilmunya. Terus saudara semangat belajar patah. Saudara sudah merasa sekolah SMA maunya, gitu, atau sekolah sarjana, sudah tidak termotivasi lagi karena saudara melihat teman-teman saudara yang tidak sekolah malah. Jadi kalau hal-hal urusan dunia, kelanjutan hadis tadi kan itu diterangkan, fa innahu ajtaru alla tazdaru. Apa manfaatnya kita diperintah oleh Rasulullah melihat orang yang di bawah kita? Supaya kita itu pandai mensyukuri nikmat. Supaya kita pandai mensyukuri nikmat. Sebab kalau orang yang dilihat, kita melihat orang yang di atas kekayaan kita lihat melihat ke atas saja, seolah-olah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita selama ini tidak bisa dirasakan, tidak bisa dinikmati. Saya kok tidak punya ini, kok tidak punya itu, seperti itu. Nah, gitulah. Tapi kalau kita melihat orang yang di bawah kita pandai mensyukuri nikmat. Ya. Jangan melihat saudara punya sepeda motor, jangan melihat orang yang naik mobil, tapi lihat yang di bawah kita. Sepeda motor aja nggak punya. Ya, kemana-kemana naik sepeda lah. Sekarang yang tidak sepeda motor, saudara punya sepeda apa itu misalnya? Daun tel itu, genjot, ya. Nah, syukuri. Ada saudara yang sepeda ontel aja nggak punya. Dan saudara kebetulan sepeda ontel ya tidak punya kaki sehat, bisa jalan ke sana kemari. Lihat orang yang kadang-kadang mau jalan saja susah. Nah, dibanding itu masih lebih mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita sedikit atau banyak, kita syukuri. Sebab dengan mensyukuri nikmat, janjinya Allah akan ditambah. La in syakartum azidannakum. Kalau diberi nikmat oleh Allah mau bersyukur, la azidannakum. Sungguh, pasti aku akan menambah kepadamu nikmatnya. Ya, maka apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kenikmatan apapun, sedikit atau banyak, disyukuri. Nah, supaya pandai mensyukuri nikmat, jangan suka melihat orang yang di atasnya. Kalau saudara melihat yang di atasnya, Mary kok enggak punya seperti itu, enggak punya seperti itu. Nah, gitu kan? Ya, maka itu syukuri yang sedikit. Allah akan datang yang banyak. Iqna bil qalil ya'ti kal katsir. Syukuri yang sedikit,
Allah akan mendatangkan kepadamu yang lebih banyak. Jadi tekanannya ini suruh melihat yang di bawah itu supaya kita pandai mensyukuri. Itu kan? Apalagi? Rasul halaman 2 hadis yang kedua. An Abi Hurairah taqol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat kaya itu bukanlah banyaknya harta, tetapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Maksud kaya hati itu yang seperti apa dan contohnya bagaimana, Ustaz? Wah, terus hadis ibahnya dibaca sekali. An Abdullah bin Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung menjadi orang Islam, diberi rezeki yang pas-pasan dan Allah menjadikannya orang yang qanaah. Sekali. Bawahnya dibaca sekali. An Abdullah bin Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin al-As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung menjadi orang Islam, diberi rezeki yang pas-pasan dan Allah menjadikannya orang yang qanaah terhadap pemberiannya. Ya. Gitu kan? Qanaah itu rasa apa? Apa tau qanaah itu? Nrimo. Nah, nrimo yang pandum kata Pak. Nrimo itu bukan kok berarti ya ta? Nrimo apa dalam bahasa Indonesianya? Nrimo ini ya. Nah, apa yang diberikan oleh Allah itu kita terima dengan senang hati gitu loh. Orang Rasulullah tidak ngerangsang, tidak apa itu menghitung-hitung yang belum diberikan oleh Allah kepada kita. Dan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah diterima apa adanya dengan senang hati. Nah, orang yang beruntung kata Nabi yang diberikan rezeki oleh Allah, di situ diterangkan yang pas-pasan. Kafaf itu maksudnya cukup ya. Ya, cukup. Yang terima artinya mencukupkan apa yang diberikan oleh Allah. Itu orang kaya. Maka ukuran kaya kata Nabi al-ghina ghina nafs. Yang dikatakan kaya itu perasaan qanaah yang ada dalam hatinya. Kaya dalam hatinya. Ya, tidak ngerangsang, tidak rakus, tidak merasa kurang saja. Ya, maka ukuran nerimo, ukuran qanaah itu bukan banyak sedikitnya harta. Banyak orang melihat mungkin orang itu kaya raya. Hartanya banyak. Saking banyaknya sampai sulit untuk menyimpan uangnya, akhirnya dicuci uangnya. Ngerti pencucian uang. Orang kok dikumbah gitu. Nah, disimpan uang di mana? Nah, dicuci. Dicuci artinya dibelikan untuk yang lain-lain lah. Kalau saudara melihat sekarang sedang rame dan diramekan di TV sekarang. Koruptor. Orang koruptor itu uangnya banyak apa sedikit? Ya? Mungkin kalau saudara membayangkan orang yang qanaah itu, ya tak?
korupsi kok 1 triliun. Nah, berapa miliar? Kok ijek kurang? Itu. Jadi punya uang miliaran bahkan triliunan itu kurang saja. Kurang. Ya. Nah, itu rasa kurang itu kurang, merasa tidak cukup. Itu orang kaya atau orang miskin? Miskin itu. Padahal hartanya banyak kok miskin. Nah, itu dah. Hartanya banyak tapi kok miskin. Nah, itu maka kekayaan itu bukan terletak banyak sedikitnya harta. Itu banyak orang mengatakan hartanya banyak tapi perasaan cukup tidak ada. Itu orang miskin. Tapi ada yang orang yang gajinya, orang gaji lah, honor lah ya. Nah, guru bantu baru bantu itu ada yang honornya 1 bulan cuma 300.000. 300.000, bukan 300 juta ya, 300.000. Itu dia merasa cukup, ditekuni, bendino mangkat, tiap hari mangkat 300.000 sebulan. Ya tidak ngambil uang yang lain, diserahin ngurus FPP anak-anak ya diserahkan semua orang kok terus dipek tuh enggak. Karena dengan 300.000 dia sudah merasa nggak cukup. Ya toh? Nah, maka kok bisa ya? Nah, itu rasa qanaah tadi. Maka itulah orang yang disebut kaya, kata Nabi, bukan orang yang banyaknya harta. Orang yang kaya itu kaya perasaan di dalam hatinya, merasa qanaah. Ya, nanti mau apa yang diberikan oleh Allah itu disyukuri, dicukup-cukupkan. Ya, itu yang kaya. Maka tidak banyak problem. Tapi orang yang miskin tadi, walaupun hartanya banyak, tapi perasaan jiwanya miskin, terus kurang, terus banyak masalah itu. Sampai-sampai untuk mencukupi kebutuhannya, mengambil yang bukan miliknya. Karena merasa untuk makin suka mengambil milik bukan miliknya, makin kurang lagi. Makin banyak dia mengambil harta yang bukan miliknya, kekurangannya makin tambah. Maka itu Nabi simpel mengatakan, orang yang beruntung itu orang yang beriman, diberi iman oleh Allah, ya, hatinya bisa qanaah, menerima pemberian Allah, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah apa adanya. Dah orang kalau begitu enak, hidup itu enak. Jangan suka menghitung yang belum diberikan, yang diberikan pada dirinya, menghitung yang diberikan orang lain, itu kok punya ini, kok punya itu. Jangan, berikan, diterima, dihitung aja yang diberikan oleh Allah pada kita. Oh, hak saya yang diberikan oleh Allah pada saya ini, ya ini saya cukup-cukupkan. Tidak usah menghitung yang diberikan Allah pada orang lain. Ya, maka itu lihat orang di bawah kamu. Kalau kita melihat orang di bawah kita, kalau kita diberi begini aja tidak merasa cukup, bagaimana kalau diberi orang yang lebih sedikit penghasilannya daripada kita? Nah, itu dah. Maka diperintahkan oleh Rasulullah supaya suka melihat orang di bawah itu supaya kita pandai mensyukuri nikmat. Pandai mensyukuri nikmat. Tapi kalau orang yang sukanya melihat yang di atas, suka menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah pada orang lain, yang belum diberikan pada dirinya, seolah-olah ya kita itu nggak diberi apa-apa, diberi nikmat oleh Allah semacam itu tuh belum merasa kok ora koyo kae, kok tidak seperti itu, kok tidak seperti itu. Nah itu kan, ya, itu jangan. Kita nanti tidak bisa merasa nikmat. Ya, seperti pertanyaan ibu diangkat pagi beberapa minggu yang lalu. Ada suaminya tadi. Suaminya belum mampu beli mobil, suruh membeli mobil. Ya. Mungkin pengen tangga-tanggane, konco-koncone, ya. Suami-suami temannya udah bawa mobil. Ya kepingin punya. Akhirnya
suruh apa? Kredit mobil. Kredit mobil itu mudah. Sing susah apanya? Ngangsurnya. Kreditnya mudah. Wah, begitu datang, ya sudah naik mobil suka toh. Lah setelah saatnya ngangsur susah. Nah, itu yang begitu itu namanya mengangkat di luar kemampuan. Sedang Allah sendiri memerintahkan kepada kita semua itu jangan mengangkat di luar kemampuan. Ya. Allah tidak memberikan beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hamba-Nya yang di luar kemampuannya. Maka kalau kita diberi kemampuan oleh Allah, ya, jangan ingin meraih yang nanti disyukuri, nanti akan sampai kepada yang lebih banyak lagi. Dengan syarat kalau kamu bersyukur. Sebab janjinya Allah tuh kalau orang pandai mensyukuri nikmat, Allah berjanji akan menambah nikmat yang disyukuri tadi. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau diberi nikmat oleh Allah kok mau bersyukur, janji Allah akan menambah. Dan Allah itu kalau berjanji tidak pernah mengingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka kalau kita kepingin mendapatkan nikmatan yang lebih banyak, syukurilah nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Tapi kalau diberi nikmat tidak bersyukur, bukan tambahan nikmat, tapi azab yang akan datang. Inna azabi lasyadid. Sungguhnya azabku sangat pedih. Nah, kadang orang itu sok tergesa-gesa. Pengen segera punya ini, punya itu di luar kemampuan. Nah, akhirnya tambah rekoso wong di luar kemampuan. Apalagi jadi qanaah itu rasa menerima apa ada yang diberikan oleh Allah dengan penuh syukur. Nah, orang yang betul orang kaya. Tapi kalau diberi nikmat tidak merasa syukur, walaupun hartanya diberi oleh Allah sudah banyak, tapi enggak pernah merasa cukup karena tidak syukur tadi. Maka dikatakan Nabi, orang kaya bukan orang yang dihitung jumlah hartanya banyak. Ya, banyak orang yang mempunyai harta banyak merasa tidak cukup. Tapi yang dikatakan kaya orang yang jiwanya, kaya dalam jiwanya. Walaupun hartanya sedikit tapi dia selalu merasa berkecukupan, tidak merasa kurang. Ya, masih ada lagi? Halaman 3. Dari Khabbab bin Al-Arad ia berkata, kami pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang berada di bawah naungan Ka'bah dengan berbantalkan kain selimut beliau. Kami berkata, apakah tidak sebaiknya engkau memohonkan pertolongan buat kami? Apakah tidak sebaiknya engkau berdoa memohon kepada Allah untuk kami? Beliau bersabda, dahulu ada seorang laki-laki dari umat sebelum kalian, dibuatkan lubang di tanah untuknya, lalu ia dimasukkan di dalamnya, lalu diambilkan gergaji, kemudian gergaji itu diletakkan di kepalanya, lalu ia dibelah menjadi 2. Namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Dan ada lagi yang disisir dengan sisir dari besi mengenai tulang dan urat di bawah dagingnya. Namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Demi Allah, sungguh urusan Islam ini akan sempurna sehingga orang yang mengendarai unta berjalan dari Sana'a ke Hadramaut tidak ada yang ditakutinya melainkan Allah atau terhadap serigala atas kambing-kambingnya. Akan tetapi kalian sangat tergesa-gesa. Yang ditanyakan pada kalimat, apakah tidak sebaiknya engkau memohonkan pertolongan buat kami? Apakah tidak engkau berdoa memohon kepada Allah untuk kami?
maksud pertolongan dan doa itu bagaimana, pertolongan dari apa dan doa untuk apa, dan juga sungguh urusan Islam ini akan sempurna sehingga orang yang mengendarai unta berjalan dari sana ke Hadramaut tidak ada yang ditakutinya melainkan Allah, atau terhadap serigala atas kambing-kambingnya, akan tetapi kalian sangat tergesa-gesa. Ini mohon dijelaskan. Ya, saudara tidak kenal siapa Habab bin Arad itu siapa. Jadi ini awal-awal Islam. Awal-awal Islam. Jadi Habab bin Arad itu orang pemuda yang mempertahankan akidahnya, dia masuk Islam, ya, mempertahankan akidahnya sampai dia mendapat siksaan dari majikannya, ya, disiksa awal-awal Islam itu. Jadi kita tahu juga toh bagaimana Bilal awal-awal Islam itu, ya. Dia disiksa oleh majikannya, dibentangkan di padang pasir, ya, badannya diintepi batu dari penteng panas begitu. Sambil dianiaya, dicambuk oleh majikannya. Ini Habab bin Arad ini dalam satu riwayat untuk menyiksa dirinya itu, badannya itu dibakar. Jadi ada besi, lempengan besi itu dipanaskan sampai merah, itu diselamatkan pada tubuhnya ini. Ya, coba saudara bayangkan. Orang rasa kayak ngerti rasanya kira-kira piye gitu. Ya. Sampai pada saat itu seluruh badannya itu bekas luka-luka karena diselamati dengan disengat dengan besi yang dibakar sampai membara begitu. Supaya keluar lagi dari Islam maksudnya. Nah, ketika Nabi sedang studi tadi di Dawah Ka'bah tadi, Habab ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sambil membuka bajunya, tunjukkan luka-luka bakar yang ada pada tubuhnya. Maka mohon, ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya engkau memohonkan pertolongan buat kami, itu buat umat Islam seluruhnya. Lihat inilah. Karena masuk Islam, gara-gara masuk Islam mempertahankan akidah Islamnya sampai badannya dibakar dengan besi yang dipanaskan tadi. Seluruh sekujur tubuhnya dilepas bajunya, tunjukkan luka-luka pada Nabi. Yang begini apa engkau tidak sebaiknya mohon pertolongan pada Allah ya Rasulullah, berdoa. Ya. Karena doa Rasulullah itu kan dikabulkan, makbul. Apa tidak lebih baik Rasulullah berdoa? Waktu itu di Mekah, umat Islam baru sedikit dan belum ada perintah untuk perlawanan, belum ada. Ya. Nah, itulah. Maka itu saat itu Nabi malah juga pada Habab, hai orang yang sebelum kamu, ya, dibuatkan lubang di tanah, dimasukkan dan dibelok begitu ya, pasang gergaji di kepalanya, kemudian digergaji sampai belah menjadi dua. Tapi dia tidak meletakkan agamanya. Walaupun resikonya digergaji kepalanya sampai belah jadi dua, dia tetap berpegang teguh, tidak menjadi murtad, tidak kafir lagi, tidak. Ada lagi penyiksaannya, disisir dengan sisir besi, ya, sampai kelihatan urat-uratnya itu. Ya, jadi sisir bukan sisir plastik, besi yang buat. Untuk menyisir sehingga daging-dagingnya kelupas, tampak urat-uratnya. Tetapi tidak mengganggu dalam dia beragama, megang teguh agamanya. Maka sabarlah kamu. Sabar. Nanti Islam ini akan jaya. Sehingga kalau Islam ini sudah diterima
masuk di hati umat manusia, orang berjalan dari San'a ke Hadramaut, tidak ada yang ditakuti lagi. Artinya sudah tidak ada orang jahat lagi. Takut perampok, takut begal, takut ini sudah tidak ada lagi. Wanita jalan juga tidak akan takut diperkosa lagi, tidak ada lagi. Kalau Islam sudah masuk di hati manusianya. Yang ditakuti hanya Allah. Kita bisa gambarkan ya, kalau umat manusia itu sudah menerima Islam, manusia tidak ada yang ganas-ganas, buas-buas mau menyiksa, menganiaya orang lain, itu tidak ada. Dan tidak ada yang ditakuti lagi, makanya takutnya hanya kepada Allah. Dan serigala, khawatir orang giring kambingnya, ditakuti bukan dirampas orang, bukan. Takutnya hanya kalau nanti ada serigala yang akan menerkam kambingnya. Dengan manusia sudah tidak ada yang takuti lagi, karena manusia sudah tidak ada yang jahat-jahat lagi, sudah disiram dengan Islam, ya, dididik, dicelup dengan Al-Quran, manusia menjadi lemah lembut, menjadi kasih sayang. Maka sabarlah kamu. Nah, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau kamu mengatakan beriman, saya beriman pada Allah, apa sekiranya kalau kamu sudah mengatakan saya beriman, tidak akan diuji. Walaqad fattanal ladzina min qablihim wa la ya'lamunal ladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh orang-orang yang sebelum kamu dalam mempertahankan iman itu diuji juga oleh Allah. Sehingga dengan ujian itu akan tampak apakah imanmu itu shadiq, betul, apa imanmu kadzib, imanmu bohong. Nah, coba dengan riwayat ini saya perhatikan. Mempertahankan agamanya, digeraji dengan kepalanya. Zaman Rasulullah, agama Islam ini, Habab tadi dibakar dengan besi yang dipanaskan pada seluruh kujur tubuhnya. Tetap bertahan dalam agamanya. Ya. Nah, kita dalam mengamalkan agama ini pernah ngalami apa? Baru dirasani tanggane ra umum ngono wis. Wah, saiki dadi wong tidak umum. Ya. Dadi orang tidak umum, jak gini enggak mau, gitu enggak mau. Dirasani sana, dirasani, sudah bingung kok sudah. Ya toh? Ada tanggane digawe ra diundang. Bingung, wah saya dikucilkan oleh tetangga saya. Bapak enggak diundang. Ya, gitu aja udah bingung. Umumnya orang suka begini begitu, kamu ndak mau terus dikucilkan oleh tetangganya, diancam, ben besok kalau mati jangan dikubur. Itu wes deg-degan. Padahal hanya ucapan saja. Kalau tadi Habab tadi langsung dibakar dengan belebean besi yang dibakar badannya, sampai ditunjukkan pada Rasulullah luka-luka sekujur tubuhnya. Rasulullah masih mengatakan sabarlah kamu. Sabarlah kamu itu diapakan? Kok sudah tidak sabar itu diapakan? Lagi dirasani aja kok. Kalau dulunya kamu tidak terkenal, sekarang setelah ngaji, diamalkan hasilnya ngaji, jadi terkenal orang sak kecamatan ngerasani kabeh. Ya enggak, dulu kamu tidak pernah diperhitungkan. Sekarang kamu neng didi dirasani orang, malah jadi orang terkenal kan? Nah, ada sampai dibakar pakai belebean besi, dibakar, dipanasi. Oh, enggak ada sama sekarang. Itu aja sudah enggak berani kok. Tapi harapannya sama, harapan masuk surga juga. Padahal belum mengalami. Coba andai kata seperti Habab itu kafir udah. Ya. Seperti Habab bin Arad tadi dibakar itu, wah, wes lagi diperlihatkan besi yang dibakar mau coskan badannya, wis langsung ya sudah saya tak murtad saja gitu. Coba ini, zaman sekarang ini kamu lihat, paling orang ngelek-elek karena ngaji di MTA terus tidak mau selamatan, tidak mau kendurian, nggak mau, paling derek jadi orang tidak umum.
Padahal itu pun dijamin oleh Rasulullah, fatuba lil ghuraba. Bahagia orang yang dikatakan tidak umum. Karena Allah juga mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Kalau kamu cara beragama kok hanya mengikuti umumnya orang di muka bumi ini, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Karena umumnya manusia itu hanya berdasarkan kira-kira. Kira-kira begini ini baik, kira-kira begini itu pahalanya besar, kira-kira hanya kira-kira, agama kok kira-kira coba. Dan hanya berdasarkan kira-kira, kita banyak berbuat dosa. Coba dibaca ayatnya. Quran ini yang mengatakan. Maka kalau saudara mau mengamalkan Islam dengan betul, harus berani berbeda dengan yang lain. Orang dicelup dengan Al-Quran harus beda dengan yang lain. Maka kalau akhirnya saudara dilihat berbeda dengan umumnya di masyarakat, ya wajar memang harus begitu. Itu dikatakan oleh Rasulullah, fatuba lil ghuraba. Bahagia orang yang dikatakan orang asing, orang yang nyeleneh, orang yang berbeda dengan yang lain itu dikatakan oleh Rasulullah, kamu orang yang berbahagia. Orang berbahagia. Ya. Nah, dikatakan orang yang berbahagia oleh Rasulullah, hanya dia katakan tidak umum aja sudah bingung. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya kan? Hanya ikuti prasangka. Agama itu jangan hanya berprasangka. Di dalam Islam itu sudah diterangkan semuanya itu jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang sesat jelas, yang selamat jelas. Maka Al-Quran dikatakan Al-Furqan, pembeda, yang menjelaskan yang hak dengan yang batil, yang sesat dengan yang selamat. Dengan Al-Quran itu yahdi bilahu manittaba'a ridwanahu subula salam. Menuntun manusia dari jalan kesesatan ke jalan keselamatan. Nah, ingin selamat kok hanya ikuti kebanyakan orang. Nah, umumnya di sini begini, kalau tidak ikut umumnya nanti kita akan dikucilkan. Iya, tapi kalau kamu ikut umumnya kamu tersesat dari jalan Allah. Agama itu jangan ikut umumnya di desa ini bagaimana, jangan. Agama itu sumbernya dari Quran dan Sunnah. Dan Nabi kita sudah mengatakan, awal-awal Islam datang, itu Islam itu tampak tidak umum, nyeleneh. Karena umumnya pada saat itu disebut zaman jahiliyah, amal perbuatan manusia menuruti hawa nafsu. Ya, setelah turun Islam, semua aturan yang diberikan oleh Allah itu bertentangan dengan hawa nafsunya, hawa manusia. Maka diamalkan berbeda dengan umumnya. Wong tuntunan hawa nafsu dengan tuntunan Allah. Maka Nabi kita mengatakan bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Ketika Islam baru datang, tampak nyeleneh, tidak umum. Umumnya tidak begitu kok. Umumnya dulu orang mabuk-mabukan, orang perjudian, umumnya orang perzinaan, itu umum seperti itu. Islam datang itu semua dilarang. Tidak sekedar dilarang, malah dikatakan itu perbuatan setan.
Jadi yang dilakukan manusia itu dikatakan oleh Allah perbuatan setan itu. Fastanibu la'alakum tuflihun. Jauhi supaya kamu beruntung. Tapi resikonya karena tidak umum di masyarakatnya, ya kamu dipandang nyeleneh. Dan Nabi sudah mengisyaratkan nanti akan kembali. Islam itu tidak umum lagi siapa mengamalkan Islam seperti ketika Islam baru datang. Badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Akan kembali asing lagi, tidak umum lagi. Kama bada'a, seperti ketika baru turun. Tapi Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba. Bahagia orang yang dikatakan tidak umum tadi, bahagia orang yang nyeleneh tadi. Bahagia orang yang tidak sama dengan yang lain tadi. Sahabat bertanya, "Wa mal ghuraba'u ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah yang dikatakan tidak umum kok tetapi dikatakan bahagia, mereka itu siapa? Nabi mengatakan alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Itu orang yang berbuat kebaikan di tengah-tengah rusaknya manusia. Atau di dalam riwayat lain alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunati. Itu orang-orang yang menghidup-hidupkan sunnahku ketika sunnahku sudah dimatikan orang, sudah dipadamkan, sudah ditinggalkan orang. Orang-orang sudah mulai meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Siapa mengamalkan sunnah Nabi tampak tidak umum, asing, kucilkan masyarakat, dibenci oleh masyarakat. Tapi Nabi mengatakan fatu wal ghuraba, bahagia dia. Nah, maka kalau kita ingin selamat, ya ingin mengamalkan tuntunan, ya harus berani dikatakan tidak umum. Maka saya katakan kan, kalau saudara ngaji kok di masyarakatnya tetap dipuji-puji, tidak pernah ada apa-apa. Oh, genah orang amal ke kowe. Jelas kamu tidak mengamalkan. Kalau mengamalkan hasil kajinya pasti akan mendapat resiko. Paling tidak dirasani orang katakan tidak umum tadi. Mungkin sampai dikucilkan, diboikot. Sampai ada di daerah Gunung Kidul, Pembantul kemarin itu. Ada keluarganya mati aja nggak boleh dikubur di situ. Bambang Lipuro ya, Bantul ya. Ya, Bambang Lipuro Bantul itu. Karena ngaji di NTA, terus jadi orang tidak umum tadi, dikubur di pekuburan umum nggak boleh, kubur di situ. Ya. Tapi ada hikmahnya, alhamdulillah. Dulu Simalungun ya begitu, Simalungun mungkin sekarang orang sana juga mendengarkan, Simalungun Sumatera Utara juga begitu. Tapi ada hikmahnya, asa antakrau syai'an bahwa khairul lakum. Apa yang menjadikan kamu tidak suka, oh di balik itu ada hikmahnya. Nyata apa akhirnya? Ada tahu begitu, akhirnya ada orang yang mewakafkan tanah 2000 meter untuk pekuburan. Dan begitu juga MTA akhirnya beli tanah untuk kuburan. Ya. Beli tanah untuk pengajian, ya bisa apa untuk kuburan apalagi. Dan semua orang yang hidup nanti butuh kuburan. Mula beri apa itu? Tanah itu untuk rumah masa depan. Masa depan yang sesungguhnya kan itu. Itu semua, dah alhamdulillah ada hikmahnya. Kalau memang belum punya, sudah saya anjurkan. Anjurkan. Nanti kalau misalnya terpaksa di situ tidak boleh dikubur, kubur di rumahnya masing-masing. Iya, dikubur di kebunnya itu tidak apa-apa. Nanti mungkin Pak Lurah atau Pak penggawa desa itu tidak boleh ngubur di rumah. Lah kan tidak boleh dikubur di kebunnya sendiri, dikubur pekuburan umum tidak boleh, kubur di mana? Nah, kalau perlu dikubur di dalam kamarmu ya boleh kok. Nabi itu juga dikubur di dalam kamarnya. Aisyah. Sudah. Berani tidak ngubur di kamarmu? Tuh Mahmur rapayu didol. Ya ada hikmahnya, malah ratau didol. Maka saya tekankan,
orang ngaji ngamalkan hasilnya ngaji tidak perlu takut nek mati ora dikubur, tidak perlu takut. Wong wis ora karuan nek mati ya butuh kuburan. Yang jatuh dari Asia itu ya, di Asia itu coba apa mereka sudah siapkan kubur belum tuh? Langsung cebur ke laut. Nanti kata dicari nggak ketemu ya ndak apa-apa kok itu kok. Apa dosa tuh? Tidak. Nah, itulah. Dan kita tidak tahu besok itu kita akan mati di mana, tidak tahu kok. Mula rasa siap-siap kuburan, kowe matimu ora ngerti. Rasa gawe pamijen sak kubur sini, ya nek matimu ning kono. Kalau kamu matinya di Mekah sana pasti ibadah haji. Nah, kan kita itu tidak tahu di bumi mana kita besok akan mati, maka tidak perlu siap-siap kuburan. Dan bagi orang yang hidup tidak perlu mempersiapkan, karena apa? Orang mati itu nanti urusan yang hidup. Nanti kata saya mati rasa tidak usah kita minta dikubur di mana, nanti terserah yang hidup mau ngubur saya apa tidak, terserah. Orang mati itu nurut, dikubur ya mau, tidak dikubur ya mau. Nah itulah termasuk karena mengamalkan hasil kaji sampai mati aja bingung. Yang bingung yang hidup bukan yang mati. Kubur itu tidak boleh ya, alhamdulillah. Mesti ada lah. Pasti ada jalan keluar. Allah pasti akan memberi jalan keluar. Nah itu maka itu tadi Habab bin Arad tadi orang yang dibakar dengan beban besi struktur tubuhnya sampai begitu datang kepada Nabi, maksudnya mohon pertolongan ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya engkau mohon pada Allah, doa mohon baca diberi pertolongan. Nabi dipameri luka-luka tadi daerah malah dikatakan orang sebelum kamu dulu digeraji kepalanya. Ya. Lebih berat daripada kamu, digeraji kepalanya jelas mati. Ya. Kalau kamu kan cuma diselomoti begitu aja, masih hidup kan, masih bisa memamerkan lukanya. Apa akan begini? Tidak, sabarlah. Nanti kalau orang sudah menerima Islam, orang-orang yang sebuas itu tidak akan ada. Kalau orang sudah menerima Islam, orang-orang yang sebuas seganas itu tidak ada lagi. Adanya timbul kasih sayang. Maka tugas dakwah Nabi itu bukan mencari kekayaan, diperintah oleh Allah, qul la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa ala rabbil alamin. Atau kata Nabi, dikatakan oleh Allah, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatan fil qurba. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah dalam kami berdakwah ini. Tapi yang kami hendaki tumbulnya kasih sayang dalam kekeluargaan. Maka kalau orang sudah menerima Islam, ya, Islam masuk di hatinya, adanya sama sesama muslim itu rasa kasih sayang. Tidak hanya sesama muslim, dengan sesama manusia pun ada rasa kasih sayang. Tidak hanya sama manusia, sama binatang pun kasih sayang. Bukankah Nabi zaman Rasulullah ada riwayat orang yang dalam perjalanan jauh dia terasa haus, makanya di situ ada sebuah sumur, dia masuk untuk mengambil air minum. Tadi dia naik dari sumur tadi, di atas tadi ada anjing sambil mencakar-cakar tanah, sambil menjilat-jilat tanah. Orang tadi tahu, oh mungkin ini dilanda kehausan seperti saya kehausan tadi. Tapi anjing kan nggak bisa turun ke sumur. Ayo orang tadi turun lagi ke sumur dengan melepas sepatunya sepatu pakai sepatu tinggi seperti proyek itu diisi air. Kemudian dia naik, dalam riwayat itu dalam hadis itu sepatu yang isi air tadi digigit tangannya untuk ya merambat gujengan sampai di atas, sudah sepatu yang isi air tadi diberikan minum pada anjing tadi. Setelah itu anjing minum sudah tidak nakar-nakar lagi sudah. Berita itu sampaikan kepada Rasulullah. Nabi mengatakan orang itu masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Itu kasih sayang. Jadi sama binatang pun timbul kasih sayang. Maka sabarlah kamu. Nanti kalau Islam sudah diterima masuk di hati manusia ini,
Orang tidak ada takut lagi ke sana kemari kecuali takutnya hanya kepada Allah. Atau seorang menggembala kambing tidak takut pada manusia akan dirampok kambingnya, takutnya hanya barangkali ada serigala yang buas nanti menerkam anjingnya. Kalau manusia sudah tidak ada yang takuti lagi, karena manusia yang sudah disiram Islam itu timbul rasa kasih sayang, tidak ada manusia ganas-ganas, buas-buas, kejam-kejam, membunuh orang seperti itu tidak ada lagi. Nah itu Islam. Itulah ada riwayat tentang Habab tadi. Apalagi? Halaman 5 pada arti hadis 5 baris dari bawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sungguh kamu sekalian akan ditanya dari nikmat ini pada hari kiamat. Rasa lapar menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian. Kemudian tidaklah kalian pulang sehingga kalian mendapatkan kenikmatan ini. Apakah semua nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kita akan ditanya pada hari kiamat? Apakah nikmat iman dan Islam juga akan ditanya atau hanya harta benda saja yang ada di dunia ini, Ustaz? Semuanya akan. Latus alunna yauma idin anin naim. Kan gitu kan? Itu tiap hari ayatnya kamu baca gitu kok. Kalau saudara sholat kan membaca itu kan kadang-kadang suratnya setelah baca Fatihah membaca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim summa la tarawunal yaqin summa latus alunna yauma idin anin naim. Jadi sungguh dia akan ditanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadamu nanti semua akan ditanya. Ya, ada hadis Nabi yang menangkan manusia tidak akan bergerak kaki sebelum ditanya 4 hal. Salah satu diantaranya itu tadi. Kamu diberi umur sekian tahun, kamu gunakan untuk apa umur? Kamu diberi kesehatan sampai badanmu rusak, sampai lemah, kamu gunakan apa ketika sehat itu? Ditanyakan semua. Ketika kamu masih muda diberi kekuatan yang prima, kamu gunakan apa sampai rusak, kekuatanmu hilang, itu digunakan apa? Semua ditanyakan. Kamu diberi harta oleh Allah, dari mana kamu dapat, kemana kamu belanjakan? Itu ditanya semua. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah, tanyakan. Maka Nabi juga mengingatkan, ightanim khamsan qabla khamsin. Sababaka qabla harumik. Akan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Ketika masa muda sebelum datang tua, nanti masa muda kita akan ditanya oleh Allah, kamu gunakan apa? Ketika muda kamu gunakan apa? Kamu perbuat apa? Itu. Yang kedua juga ditanyakan, sihataka qabla ya, maradika. Kamu sehat. Ketika sehat kamu gunakan apa? Ketika sehat. Jadi sehat itu nikmat dari Allah. Ketika sehat kamu gunakan apa? Itu ditanyakan oleh Allah sebelum datangnya sakit. Ghinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum miskin. Kamu diberi kekayaan oleh Allah. Kamu gunakan untuk apa? Untuk apa kekayaan yang kamu terima yang diberikan oleh Allah itu? Apa kamu gunakan di jalan Allah, belanjakan jalan Allah, atau kamu untuk hura-hura, untuk senang-senang, untuk pemborosan, untuk ngumbar hawa nafsu saja? Itu ditanyakan nanti. Bisa semua. Ya, sehingga yang terakhir ditanya hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Kamu diberi hidup oleh Allah sampai umur sekian tahun, sampai mati, ketika hidup itu kamu berbuat apa? Nah, maka
ketika kita beri kenikmatan oleh Allah itulah kita mudah gunakan sebanyak-banyak untuk beramal baik. Ketika diberi kekayaan, gunakan harta itu di jalan Allah. Ketika masa longgar, gunakan kesempatan longgar kita untuk banyak berbuat kebaikan. Sebelum datang kesempitan. Ya, belum datang sempit. Kesehatan sebelum sakit, hidup sebelum mati. Semua nikmat diberikan oleh Allah. Ya. Apalagi? Apa maksud menyamak kulit itu, Ustaz? Dan yang kedua, rumput idkhir itu rumput yang seperti apa? Kita belum tahu rumput idkhir itu yang adanya di sana kok. Yang enak dimakan tuh. Ya. Jadi apa tadi? Nek kene ya apa rumput laut apa krokot gitulah. Saya pernah makan krokot. Nah, krokot itu loh. Ini cah cilik-cilik dicek krokot itu nggo pakan jangkrik. Ternyata itu dipakai untuk pecel ya enak itu. Krokot. Nah itu rumput-rumputnya lama namanya, mungkin beda namanya saja, kita tidak tahu kan nama. Kita bukan orang Arab kok ya. Disamak itu artinya, ya, jadi kulit itu disamak supaya bisa dipakai. Disamak itu apa? Dihilangkan najisnya. Kulit bangkai itu kalau disamak bisa dipakai untuk alat sepatu, untuk ada disamak. Jadi disamak itu ya sekarang diolah atau diolah lah. Diolah. Dengan dicampuri apa, saya bukan ahli penyamak kulit ya enggak tahu ya. Ya kulit-kulit yang dipakai peralatan itu mesti disamak dulu, dimasak, orang kok langsung kulit kulit sapi atau kulit kambing langsung dipakai peralatan, itu disamak dulu, diolah dulu lah gitu. Dan orang diolah sepatu ya kecing, gitu, busuk nanti jadinya. Ya tanya aja pada orang sok ngolah kulit itu tahu disamak itu bagaimana. Saya bukan pekerja itu, saya juga tidak tahu alat-alat untuk menyamak kulit itu apa yang dipakai, saya juga tidak tahu. Yang singkatnya aja diolah biar bisa dimanfaatkan.